Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026 ya. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Three of Wands reverse, kemudian ada energi dari The Star, kemudian ada energi dari Three of Cups reverse, dan berikutnya ada energi dari Four of Pentacles reverse. Nah, berikutnya ada energi dari Judgment, kemudian di situ ada energi dari Eight of Swords, kemudian di situ ada energi dari The Chariot, dan kemudian di sana ada energi dari The Hangman, tapi posisinya reverse ya. Nah, jadi setelah sekian lama menjalani hubungan ini, bisa-bisa di belakangan hari kamu ada mendapatkan pemahaman baru ya tentang dirinya gitu, atau tentang bagaimana maunya kamu sesungguhnya dalam sebuah hubungan gitu ya. Jadi mari lihat ada perubahan kehendak, kemauan, tujuan ya dari dirimu dalam relationship dengan dia. Jadi gini, tadinya boleh kamu kayak nganggep, wah udah bener ini, udah cocok ini, aku dengan dia, gitu ya. Mantap sekali kamu tadinya, yakin betul kamu bahwa kamu tidak salah pilih. Dia adalah soulmate-nya kamu. Dia memang yang ditakdirkan untuk menjadi suaminya kamu ataupun istrinya kamu, gitu ya. Tapi ya setelah kalian jalani untuk beberapa masa, baru di sini kamu tuh tahu, waduh dia nggak sebaik yang aku pikirkan, ya. Aku tidak sebahagia yang aku sangkakan, gitu loh. Kupikir kami cocok, oh ternyata banyak perbedaannya, ya. Perbedaannya ini tuh bukan perbedaan untuk saling melengkapi, tetapi perbedaan yang memberikan gangguan, gitu loh, ya. Nah, jadi ini yang bikin kamu jadinya kayak gak yakin gitu ya sama si pasangannya kamu ini. Gak yakin gitu. Tadinya kamu kayak berusaha banget nih untuk bikin sukses ya hubungan kalian supaya bisa jangka panjang, supaya bisa sampai kepada pernikahan gitu ya. Tadi kamunya itu tuh besar effort gitu. Tapi kemudian kamu jadinya males ya. Jadi kamunya itu tuh hilang tujuan dengan dia, gitu loh. Tadinya kamu ugal-ugalan, sekarang itu tuh energinya kamu bisa udah melempem, gitu loh. Malah bisa untuk di saat-saat ini, kalau dia deket sama kamu justru jadi gerah. Padahal ya dulu-dulu kalau dia deket, itu bisa bikin hatimu gembira. Itu masa-masa yang kamu tunggu-tunggu untuk boleh berjumpa dengan dia, gitu ya. Tapi ternyata hal yang demikian tidak berlaku lagi untuk di saat-saat ini, gitu loh. Ya. Nah jadi ya memang kamu gak akan juga ya mungkin berpikiran untuk segera ngelepasin dia ya, gitu. Tapi kamu berubah arah nih, misalnya tadinya kamu kepikiran mau merit, kamu bisa udahlah gak usah merit aja, gitu. Tadinya kamu mau setia sampai mati, gak apa-apalah kalau aku nampaknya harus membuka diri untuk di saat ini ya, membuka diri kepada orang lain, gitu. Tadinya kamu mau memprioritaskan hubungannya kalian, akhirnya kamu udahlah aku pikirin tentang bisnisnya aku aja, karirnya aku aja, studinya aku aja. Nah, gitu kamu. Ya. Dan beberapa memang karena kamu rasa kecewanya itu tuh cukup besar ya.
Kayak beberapa di antara kalian ngerasa tertipu gitu loh. Kamu merasa tertipu dengan dia gitu ya. Kenyataan itu tuh bertolak belakang dengan prediksi-prediksinya kamu, asumsi-asumsinya kamu. Kamu bisa kesel juga ini. Kok aku nggak lihat ya dulu tentang sikapnya dia yang seperti ini, perangainya dia yang kayak gini, keadaannya dia yang begitu. Ya contohnya misal gini ya, ini lucu-lucuan aja. Sangkanya kamu dia itu tuh tuan takur, luas di situ tuh bidang tanahnya gitu ya, sawahnya banyak gitu ya. Rekening depositonya sudah sekian miliar atau bahkan triliun. Tapi kamu tahu ternyata lo nggak ada nih, hidupnya dia juga secara finansial masih survive, nggak ada tuh depositonya, uangnya dia dapatnya Senin, habisnya Rabu. Nah, jadi beberapa kalian jadinya kayak kesel gitu loh, gayanya kayak orang kaya, tapi ternyata enggak ya, gitu. Nah, di sana, ya. Tadinya kamu bisa kayak ngerasa dianya itu tuh tulus sama kamu, nggak modus. Tapi kamu jalani, lo banyak mintanya. Jadi seperti dia punya motif menjadikan kamu sebagai support system hidupnya dia. Nah, kamu nggak seneng. Itu Mariat ya, kamu nggak suka. Gitu. Tadinya kamu pikir dia orangnya tipe yang setia. Tapi kamu lihat, oh dianya itu tuh main-main mata dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Di sana. Kayaknya dia menjanjikan bulan, bintang, matahari, planet untuk kamu. Tapi dilihat-lihat buktinya nggak ada. Gitu kan. Sedangkan ngambil air dari sungai-sungai aja sana, 7 macam sungai, nggak sanggup kok dia. Gitu ya kan. Apalagi mau ngasih kamu bulan, bintang, planet-planet semesta ini gitu ya. Nah, di situ. Nah, jadi kayak kamu seperti harusnya dia sesuai dong dengan asumsinya aku. Harusnya nggak boleh meleset ini prediksinya aku tentang dia. Gitu ya. Jadi kamu bisa mangkel sendiri. Ini tuh bisa mangkelnya memang kedua arah. Satu, kamu mangkelnya ke dirinya kamu, kok aku bisa salah prediksi ya? Kok aku bodoh banget ya? Gitu. Dan juga kamu ngambek sama dia. Itu loh. Ini orang mencela-mencela ini ternyata. Wah, ini orang kere ternyata. Ya. Wah, besar mulut, banyak gaya. Kamu bisa ngedumel ya, ngerepetin dia ya. Minimal dalam hatinya kamu, nggak kamu sampein ke dia, tapi dalam hatinya kamu sendiri. Atau mungkin kamu curhatin ke temennya kamu. Waduh, aku zong ya, sangka pacaran sama anak orang kaya. Ternyata, wow, kaya hutang. Gitu kamunya kan. Jadi kayaknya kamu tuh mau, ini karena dia ngebohongin aku. Nampaknya dia harus dihukum ini. Nah, ada begitu kamu. Ya. Hukum pelan-pelan dianya. Gitu. Kamu gak menghukum dia dengan pukulan telak gitu ya. Tapi bisa kamu menghukum dia dengan cara menyiksa dia secara pelan-pelan gitu ya. Jadinya. Makanya beberapa di antara kalian walaupun kecewa, tapi kamu tidak mau terpisah dulu dengan dia. Biar kamu punya akses, biar kamu punya jalan, biar kamu punya kesempatan untuk melancarkan jurus-jurusnya kamu ngekick orang ini. Gitu loh, ngerjain balik orang ini. Di situ. Nah, si dianya sendiri, mari lihat dia gini. Ya, apa yang menjadi prasangka praduganya kamu ke dia, ya memang benar. Dan mari lihat dia enggak mau nutup-nutupi ya. Dia enggak mau nutup-nutupi. Gitu. Ya dia akan tampil apa adanya, ya gini dia. Sangkanya dia mau serius, tapi ternyata dia akan tunjukin. Enggak, aku enggak mau serius kok sama kamu. Gitu. Tadinya kamu sangka dia setia, dia bisa akan berani belak-belakan ya. Nunjukin bahwa dia juga deket sama orang lain. Tertarik pada orang lain.
gitu. Malah memang orang ini tuh pun kayaknya ya sama seperti kamu juga ya. Yang tadinya punya harapan besar, sekarang harapan itu tuh ya buyar sudah gitu loh. Jadi mari lihat, boleh-boleh hubungan kalian nampaknya tidak dalam kondisi tenang, tapi malah ancaman tumbang ya hubungan ini gitu. Karena kalau mau untuk menjalani dengan baik, energinya sudah tak ada. Apalagi mau membangun sebuah hubungan yang baik, nampaknya jadi mustahil. Tapi apakah ini memang akan menyebabkan perpisahan? Belum tentu. Namanya sebuah relationship ya, naik turunnya itu tuh pasti ada. Maju mundurnya wajar terjadi. Gitu ya. Nah, namun ini mari bacakan aja dulu untuk sampai tanggal 14 bulan Agustus. Kemunduran memang sedang terjadi di sini. Gitu loh. Dan mari lihat, dia nampaknya memang lagi mau happy-happy nih. Tapi happy-happynya tidak dengan undang-undang kamu. Ya. Jadi boleh kalau untuk urusan asmara kalian akan terhenti. Tapi kemudian jika misalnya nih kalian berdua itu tuh sudah terlanjur menikah ya. Nah, jadi layaknya sebuah pernikahan, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia ya dia kerjain. Apa yang menjadi tanggung jawabnya kamu ya kamu kerjain. Walaupun memang ngerjainnya separuh hati. Gitu ya. Nah, kalau kalian kebetulan ini tuh menjadi partner bisnis ya, rekan bisnis gitu ya. Bisnis ini ya harus jalan. Gitu lah. Kalau profesional mesti profesional. Kamu rekan kerja dengan dia, ya udah, pekerjaan itu tuh nggak boleh terganggu hanya gara-gara hubungan kalian sedang goyang, gitu. Kalian ini kan nggak bisa cepet lepas juga karena ada interaksi samanya ya. Entah kebetulan kalian tinggal di satu komplek yang sama, ada di sebuah komunitas yang sama, gitu ya. Nah jadi memang mau nggak mau keterhubungan itu tuh masih tetap akan berlanjut gitu loh. Makanya kata Mari tadi, walaupun sedang mengalami kemunduran, tapi kemungkinan untuk maju lagi relationship ini tuh ya masih akan terbuka lebar ya. Kesempatannya tidak mungkin sudah tertutup gitu loh ya. Hanya saja mungkin sibuk dengan diri sendiri saja dulu gitu loh. Kamu sibuk dengan pikiran dan perasaannya kamu yang kecewa-kecewa itu sama si dia. Si dianya bisa sibuk untuk happy-happy. Seperti semacam dia gak peduli. Kalaupun hubungan kalian ini tuh lepas dari urusan asmara percintaan, di saat-saat sekarang ini, dia bilang itu tuh kayak gak ada masalah. Gitu loh. Gak ada masalah. Gak apa-apa. Kalau misalnya kamunya itu tuh memilih untuk tidak lagi dengan dia. Gitu loh. Ya. Dia gak akan kecarian kamu nih. Gitu loh. Beberapa mungkin seseorang ini tuh balik lagi ya kepada kehidupan lamanya dia. Jadi untuk sebagian dari kaum Scorpio, dia ini tuh nyambung lagi sama atau terlibat dalam CLBK. Nyambung lagi nih dianya. Deket lagi dia sama mantannya. Gitu. Mencoba lagi dia dengan seseorang yang pernah intim dengan dia. Gitu loh. Jadi nampaknya perhatiannya dia lagi ke arah sana. Gitu ya. Nah jadi kalau sehingga kamu misalnya kayak ngerasa kamu kecewa-kecewa gitu ya. Dianya gak ada. Dianya berubah sikap sama kamu ya. Yang tadinya mesra. Yang tadinya seperti hubungan ini tuh dapat tawaran janji bahwa dia akan baik sama kamu, setia sama kamu, sayang sama kamu, ya, bermasa depan dengan kamu. Akhirnya di situ tuh mundur ya, ndak ada lagi effortnya dia, ya wajar. Sebab atensinya dia sedang tidak pada hubungan kalian ini,
gitu loh. Tapi ini kepada masa lalunya dia. Itu ya. Kayak pulang lagi nih modelnya. Pulang lagi. Gitu loh. Nah, balik lagi ya. Kamu yang ada di masa depan dia lepaskan. Karena dia mau melanjutkan apa yang sempat ada di masa lalunya. Itu setidaknya kalaupun dia tidak kayak terkoneksi pada masa lalunya dia, tapi tidak lagi melihat kamu sebagai masa depannya. Gitu. Ya. Makanya dia bisa sama sekali nggak peduli tentang kamu. Itu loh. Kamu kayak ngerasa zonk gitu ya, karena apa yang dia janjikan tidak dia penuhi. Wajar. Karena memang orang ini tuh tidak merasa dia terikat janji sama kamu. Jadi boleh-boleh dia lupa. Ya. Melupakan janjinya dia sama kamu. Itu loh. Seperti apa yang sudah kalian jalani selama ini tuh kayak nggak ada arti bagi dianya. Tuh mari lihat ya. Nggak mood dia sama kamu lagi. Nggak tertarik dia sama kamu lagi. Kayak beberapa ya bosen. Sama kamu ada rasa bosennya. Gitu loh. Nggak ada lagi yang menarik minatnya dia. Seolah-olahnya begitu. Ya. Udah nggak happy lagi sama kamu. Jadi ngapain? Mau buang-buang waktu untuk mikirin kamu. Ya, berusaha dalam hubungan dengan kamu, ngapain? Udah nggak ada untungnya kok, udah nggak ada benefitnya, gitu. Udah nggak bikin happy kok, udah nggak bikin dak-dik-duk ser lagi. Itu ya si pasangannya kamu, misalnya. Jadi ya kalau tanpa kamu, dia ya aku akan baik-baik aja dan aku akan baik-baik saja terus-terusan gitu ya. Malah akan bisa lebih baik lagi tanpa kamu. Gitu dia nih prinsip dari si yayang bebeknya kamu. Itu loh. Dan dia dengan prinsip dia yang seperti itu, ini akan memberikan benturan ya pada kamu. Wah kamu gak suka. Oh seenak-enaknya dia ya, gitu kamu. Gak bisa dia main serampangan ke aku. Gak bisa dia main suka-sukanya aja sama aku. Nah kamu bisa nanti punya pemikiran seperti itu. Ya. Nah beberapa kalian tadi kata Mari akan menunda-nunda nih. Oh aku harus nge-kick dia, tapi tunggu dulu, tunggu. Nengok masuknya kikan ini tuh dari mana. Ya. Kayak mana nih bikin dianya itu tuh menyesali ya. Menyesali sudah bikin aku kecewa. Nah gitu kamu ya. Menahan diri untuk mencari timing yang tepat. Gitu. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut energi dari Pisces, ada energi dari Gemini, Cancer hadir di situ, kemudian masuk energi dari Aries dan Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Oke lah baik itu aja dulu ya Scorpio yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.